Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai transformasi Fourier. Nah, jadi transformasi Fourier itu merupakan suatu perangkat atau tools untuk mengubah fungsi dari ranah waktu atau spasial ke ranah frekuensi. Ya, jadi apabila kita memiliki fungsi, baik fungsinya itu fungsi berupa waktu ya atau fungsi spasial, itu bisa diubah dengan transformasi Fourier itu sehingga nanti menjadi domain frekuensi. Jadi dari domain waktu atau domain ruang itu bisa diubah ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Nah, untuk ranah waktu itu misalnya kita mempunyai fungsi gelombang bunyi atau gelombang suara yang satu dimensi. Kalau untuk ranah spasial ya atau ranah ruang itu kita bisa memiliki fungsi berupa citra dua dimensi. Nah, sebaliknya kalau kita ingin mengubah dari frekuensi ke domain waktu atau spasial, itu kita menggunakan transformasi Fourier balikan atau biasa disebut sebagai inverse transformasi Fourier. Nah, jadi kalau kita punya suatu fungsi ya, ini misal X ini adalah ruang ya, ini kita bisa mendapatkan fungsi frekuensinya dengan menggunakan transformasi Fourier. Nah, kalau kita mempunyai fungsi berupa frekuensi, lalu kita ingin mendapatkan fungsi spasialnya, itu kita bisa menggunakan transformasi Fourier balikan. Oke, jadi intinya dari transformasi Fourier ini kita menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Nah, contoh, kita mempunyai sebuah gelombang. Ya, sebuah gelombang ini yang mana kita akan dapat membaginya ke dalam 3 buah gelombang sinusoida dengan berbagai frekuensi. Nah, untuk membagi gelombang ini ya, kita awalnya hanya punya satu gelombang, lalu kita bisa pecah-pecahkan dia ke beberapa gelombang. Nah, di sini ada 3 gelombang. Lalu dari 3 gelombang ini kita bisa dapatkan frekuensinya. Nah, untuk memproses hal tersebut, kita menggunakan yang namanya transformasi Fourier. Jadi, transformasi Fourier ini untuk memecah suatu gelombang. Awal kita punya hanya satu gelombang, kita bisa pecah ke dalam beberapa gelombang. Nah, nanti kalau semisal gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ini kita jumlahkan, nanti hasilnya akan seperti gelombang awalnya gitu. Ini contohnya lagi ya, ini sama aja. Kita punya ini ya gelombang yang berupa domain waktu atau domain ruang. Ya di sini berarti gelombangnya ini berupa fungsi waktu atau fungsi ruang. Nah, lalu ini dipecah sehingga kita bisa dapatkan frekuensinya. Seperti ini. Nah, kebanyakan untuk menganalisa itu lebih mudah untuk menganalisa gelombang ya, itu lebih mudah apabila kita menggunakan domain frekuensi. Nah, ini ranah waktu time domain versus ranah frekuensi domain. Contohnya di sini kita mempunyai suatu grafik dari tekanan udara sebagai fungsi bunyi yang berubah terhadap waktu. Berarti tekanan udara ini dia berubah terhadap waktu. Ya, berarti tekanan udara ini merupakan domain waktu. Di mana kita mempunyai di sini amplitudenya adalah 100. Ya, ini dia berkelanjutan terus ya. Gelombangnya dia
Misal dari sini 0 terus ini sampai hampir 10. Nah, pokoknya intinya di sini didapatkan frekuensi, di mana frekuensi ini merupakan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, dalam 1 detik ini kan dia milisecond ya ini. Nah, ketika kita jumlahkan gelombangnya dalam 1 detik, ternyata kita mendapati bahwa amplitudenya adalah 200 Hz. Ya, jadi banyaknya gelombang dalam 1 detik atau frekuensinya adalah 200 Hz. Di sini kan kilohertz. Di sini berarti ini kalau ini 0,25 berarti di sini 200 Hz. Ya. Oke. Nah, jadi contoh aplikasi ya dari frekuensi ini, telinga kita ya tidak mendengar bunyi seperti gelombang berosilasi, tetapi kita mendengar bunyi itu berdasarkan pada frekuensinya. Nah, sehingga dalam hal ini seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa dalam suatu kasus-kasus tertentu kita ini lebih mudah untuk menganalisa gelombang ini sebagai frekuensi. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita mendengarkan sesuatu, itu kita bisa lebih mudah untuk menganalisa bunyi, yang mana bunyi ini merupakan gelombang, itu dengan menganalisanya sebagai frekuensi. Oke. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan analisa Fourier ya? Analisa Fourier. Kemarin kita ini sudah membahas mengenai deret Fourier. Nah, sekarang kita membahasnya tentang transformasi Fourier. Jadi, sebenarnya analisa Fourier ini merupakan analisa gelombang yang mana nanti akan satu gelombang itu ya, kita punyai gelombang di awal itu akan dipecah-pecah menjadi berbagai gelombang yang mana nanti kita bisa lihat frekuensinya. Nah, jadi baik deret Fourier dan juga transformasi Fourier itu sama ya intinya untuk memecah gelombang. Nah, ini jadi suatu sinyal periodik itu bisa dianalisa dengan bantuan deret Fourier. Nah ya, jadi sinyal periodik di sini bermakna bahwa sinyalnya itu berkontinu terus ya, maksudnya periodik. Jadi dia mempunyai perulangan ya. Namanya periode kan ada satu bukit satu lembah ya. Berarti kalau periodik dia itu berulang gitu ya sinyalnya, tren sinyalnya. Tuh, itu bisa dianalisis dengan deret Fourier. Nah, tetapi pada kenyataannya di kehidupan nyata ini banyak bentuk sinyal atau gelombang dalam suatu sistem itu bersifat random, non-periodik. Nah, misalnya sinyal informasi atau sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh mesin ya. Jadi sinyal yang dianalisa pada transformasi Fourier ini merupakan sinyal yang bersifat random. Ya, random berarti kan acak ya. Dia tidak mempunyai tren gelombang tertentu. Dan juga non-periodik, artinya gelombang yang akan dianalisa oleh transformasi Fourier ini tidak berulang gitu ya. Jadi sudah acak dan juga tidak berulang. Nah, beda kalau deret Fourier kemarin itu sinyalnya ini kan bentuknya tidak acak ya. Jadi kita bisa prediksi di mana periodenya itu dan juga dia berulang. Nah, kalau yang transformasi Fourier ini digunakan untuk menganalisa sinyal yang acak dan juga tidak berulang atau non-periodik. Jadi contoh kasusnya misal kita ingin mendeteksi kerusakan mesin, itu bisa menggunakan transformasi Fourier. Itu ya. Maka untuk menyelesaikan kasus sinyal non-periodik digunakan suatu formula yang disebut sebagai transformasi Fourier. Oke. Nah, fungsi transformasi Fourier itu untuk menganalisis bentuk spektral dari suatu sinyal
kawasan waktu atau kawasan domain ya. Jadi intinya kita ingin menganalisa berapa sih sinyal yang dihasilkan dari suatu gelombang itu dalam ranah frekuensi, itu intinya ya. Nah, yang awalnya kita punya gelombangnya itu dia bekerja dalam fungsi atau bekerja dalam domain ruang atau domain waktu. Nah, itu kita ingin cari berapa frekuensi gelombang yang membentuk tadi gelombang awal itu. Nah, sebaliknya ya, kalau kita ingin menganalisa bentuk suatu sinyal domain waktu ya, jadi kita ingin mencari domain waktu yang mana kita awalnya fungsinya yang kita punya itu adalah frekuensi. Ya, jadi kita punya fungsi dalam domain frekuensi, lalu kita ingin lihat dia dalam domain waktu, berarti kita menggunakan inverse transformasi Fourier. Oke, jadi ini. Nah, transformasi Fourier ini dinyatakan dengan persamaan matematika. Fourier ini lambangnya Fourier transform ya. Transformasi Fourier dari fungsi waktu adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga fungsi waktu E pangkat min J omega T dt terhadap waktu ya. Jadi J di sini nilainya adalah akar min 1. Atau J ini merupakan bilangan imajiner. Omega di sini adalah sudut ya. Omega ini kan 2πf atau kecepatan sudutnya. T adalah waktu. Nah, ini rumusnya untuk transformasi Fourier. Nah, jadi kita kalau ingin mencari berapakah frekuensi dari gelombang dalam domain waktu itu, kita menggunakan ini. Nah, kalau sebaiknya kita ingin mencari fungsi waktunya ya, fungsi waktu, dan fungsi yang kita punya adalah frekuensi, berarti kita bisa menggunakan inverse transformasi Fourier, yaitu 1/2π integral min tak hingga dari min tak hingga sampai tak hingga f. Nah, omega di sini kan frekuensi ya. Omega di sini frekuensi E pangkat J omega T dt. Nah, di sini bedanya ya. Jadi kalau untuk yang transformasi Fourier, dia nggak ada 1/2π-nya, dan juga epsilonnya ini, E-nya ini pangkatnya kalau di inverse pangkatnya positif, kalau yang di sini pangkatnya negatif. Oke, nanti kita akan sambung di latihan soal.